Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Imtihanul Aliyah. Kali ini saya akan berbagi mengenai merdeka belajar. Pertama, kita akan belajar mengenai definisi manusia merdeka. Apa itu manusia merdeka? Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya berdasar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Nah, bagaimana langkah awal kita sebagai pendidik? Langkah awal kita harus mampu memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Jadi, hal yang paling mendasar harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Sekarang sudah terjadi perubahan cara belajar. Kalau dulu, murid-murid banyak memanfaatkan buku atau media cetak untuk belajar. Namun, sekarang internet sudah menjadi salah satu sumber belajar utama. Meskipun begitu, murid-murid kita tetap membutuhkan sosok pendidik. Nah, apa yang perlu dilakukan pendidik? Pendidik harus mampu menyelaraskan perannya sehingga relevan dengan konteks murid dan zaman. Pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai pendidik, kita perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Pertama, kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Pendidik harus membantu murid untuk mendekatkannya dengan konteks atau kodrat alamnya. Misalnya, murid yang tinggal di lingkungan perkotaan harus dikenalkan mengenai lingkungan perkotaan. Begitu pula murid-murid yang tinggal di lingkungan peternakan, pantai, maupun pedesaan yang banyak sawahnya. Jadi, pendidik harus membantu mereka untuk lebih dekat dengan lingkungan di mana mereka berada. Yang kedua yaitu kodrat zaman. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Pendidik harus bergegas beradaptasi terhadap kodrat zaman untuk membantu murid selamat dan bahagia, karena pendidikan setelah Indonesia merdeka atau awal Indonesia merdeka dulu dengan pendidikan pada abad ke-21 tentu berbeda. Misalnya, pada awal kemerdekaan, guru atau pendidik banyak menggunakan media pembelajaran berupa papan tulis. Namun, pada abad ke-21 sudah terjadi perubahan. Murid dapat belajar dimanapun dan kapanpun dengan bantuan teknologi. Nah, sebagai pendidik, maka kita harus bergegas untuk beradaptasi terhadap kodrat zaman. Selanjutnya kita belajar tentang asas trikon. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kon yang pertama adalah kontinu. Pembelajaran sebaiknya berkesinambungan dari waktu ke waktu. Kemudian, kon yang kedua adalah konvergen. Pembelajaran sebaiknya mengusahakan terbinanya karakter dunia
tanpa mengorbankan identitas bangsa. Selanjutnya, kon yang ketiga adalah konsentris. Pembelajaran sebaiknya bersifat terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Sekarang kita belajar tentang kecerdasan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Teori yang dapat diterapkan adalah teori konvergensi yang didasarkan pada dua teori utama. Yang pertama, teori tabula rasa, di mana kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Yang kedua, teori negatif, di mana kodrat anak ibarat kertas yang terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Pendekatan teori tabula rasa dan negatif diintegrasikan menjadi teori konvergensi, di mana menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas maksudnya. Jadi, tugas pendidikan adalah membantu manusia untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Pada teori konvergensi, hal ini dilakukan dengan membagi budi pekerti menjadi dua bagian, yaitu yang pertama bagian biologis, yang mencakup segala perasaan dan jiwa manusia. Hal ini tidak dapat berubah. Kemudian yang kedua, bagian intelligible, meliputi kecakapan dan keterampilan pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan. Nah, hal ini dapat berubah. Peran pendidik. Sebagai pendidik, kita dapat membantu murid untuk menguasai diri secara tetap dan kuat, sehingga murid dapat mengalahkan tabiat-tabiat biologis yang kurang baik. Melalui proses pendidikan, kecakapan budi pekerti murid bertumbuh dan berkembang, sehingga mampu mengendalikan tabiat asli dan watak biologis akan semakin tersamar, dan menebalkan watak-watak baik murid yang akan mewujudkan kepribadian dan berbudi pekerti baik. Manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka atau berpribadi yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Nah, itu sekilas materi mengenai merdeka belajar. Saya mohon umpan balik dari Bapak Ibu pendidik. Yang pertama, Bapak Ibu harap mengisi titik-titik atau dua umpan balik yang telah saya tampilkan di layar. Jadi yang pertama, dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya pikir titik-titik, ternyata titik-titik. Kemudian yang kedua, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah titik-titik. Nah, umpan balik tersebut dapat Bapak Ibu tuliskan pada kolom komentar. Sekian paparan dari saya mohon maaf atas segala kekurangan
dan kesalahan yang saya buat barangkali dalam paparan video tadi ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Jika ada teori-teori yang salah, mohon saya diingatkan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.